Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Putri Utami, mahasiswa Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi, Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai limbah yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Apa itu limbah? Sudah terdengar tidak asing lagi, bukan kata limbah? Ya, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusakkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di sini yang harus kita bawahi, limbah itu adalah sisa mengandung kata bahaya atau beracun, kemudian membahayakan lingkungan hidup. Tiga kunci ini menjadi suatu hal yang penting dari pengertian suatu limbah. Jadi, limbah itu jelas adalah suatu sisa dari berbagai jenis aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, sisanya itu berbahaya atau beracun, dan kemudian karena bahannya itu bisa berdampak terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sumber-sumber limbah itu bisa berasal dari mana saja sih? Ada 3 jenis sumber limbah. Yang pertama dari industri, domestik, dan aktivitas alam sendiri. Untuk limbah industri, jadi limbah yaitu berasal dari proses industri. Bisa dari pabrik, limbah penambangan, serta radioaktif dari pembangkit listrik. Kemudian ada limbah domestik. Limbah domestik itu biasanya berasal dari pemukiman, perkantoran, rumah makan, perniagaan, perhotelan, dan semua bisnis-bisnis dagang itu biasanya dihasilkan limbah-limbah. Kemudian aktivitas alam sendiri, ini misalkan ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Setelah terjadi bencana alam tersebut, akan terbentuknya suatu limbah. Nah, jenis limbah itu ada 4, berdasarkan wujudnya, berdasarkan senyawa, berdasarkan sifat, dan berdasarkan sumbernya. Kalau berdasarkan wujudnya, tentu wujud itu ada 3 jenis, yaitu cair, padat, dan gas. Limbah cair, misalkan limbah yang mengandung air lebih dari 90%, atau biasanya dihasilkan dari rumah tangga secara domestik atau dari industri. Limbah padat biasanya kita sebut sebagai sampah. Sampah-sampah sisa makanan yang dapat berupa organik dan anorganik. Kemudian limbah gas. Limbah ini umumnya rata-rata dihasilkan oleh industri. Industri menghasilkan gas yang dapat berupa gas nitrat dan sulfat, yang tentunya ini sangat berbahaya bagi orang sekitar. Kemudian, berdasarkan senyawa itu dibagi atas organik dan anorganik. Kemudian berdasarkan sifat dari limbah itu ada limbah biasa dan limbah B3. Sini saya akan membahas mengenai limbah kulit nanas. Kulit nanas merupakan limbah rumah tangga yang sangat bermanfaat jika digunakan sebagai pupuk organik cair untuk menyuburkan tanaman. Kulit nanas mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pertanian organik karena memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman seperti protein, karbohidrat, vitamin B3, dan gula. Yang kedua, memiliki kandungan unsur hara, terutama unsur nitrogen yang tinggi, dan unsur hara yang lain seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan lain-lain dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga, limbah kulit nanas memiliki kandungan hormon yang dibutuhkan oleh tanaman dalam pertumbuhannya, seperti hormon auksin, sitokinin, dan liberelin. Dan limbah kulit nanas bisa menjadi sumber berbagai macam mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, karena berbagai kandungan yang bermanfaat dari limbah kulit nanas, maka selain dijadikan pupuk organik cair,
pada tanaman dapat juga dijadikan sebagai dekomposer pada pembuatan kompos. Pengolahan limbah kulit nanas diharapkan dapat memperbaiki ekonomi kelompok tani, serta dapat menjadikan limbah yang tadinya hanya ditimbun saja menjadi lebih bermanfaat bagi ternak ruminasi serta dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tani setempat untuk tumbuhan. Baiklah, sekarang saya berada di lokasi Pasar Pagi Pangkal Pinang. Di sini saya ingin melaporkan bahwa kondisi limbah yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar seperti limbah kulit nanas. Masyarakat yang berjualan di pasar ini sangat mendukung dalam lokasi bersih dan ramah lingkungan, di mana setelah buah nanas yang dikupas, sisa kulit buahnya dibersihkan dan diletakkan di dalam karung. Karena tingginya permintaan buah nanas di pasar mengakibatkan tingginya limbah kulit nanas yang dihasilkan. Karakteristik limbah tersebut berbentuk padat, kemudian menjadi lembek dan akan berubah seiring berjalannya waktu. Cara menanggulanginya dengan memanfaatkan limbah tersebut dengan kompos.